Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa baru tahun UNY tahun 2022. Selamat bertemu, selamat datang. Kami sampaikan kepada mahasiswa baru 2002 dan selamat untuk memasuki kawah Candra di muka UNY Universitas Negeri Yogyakarta. Pertama, saya perlu untuk mengucapkan syukur alhamdulillah berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT, kita bisa bersilaturahmi dengan panjenengan semua, dan dengan rahmat, hidayah dan inayah Allah, mudah-mudahan Anda lancar dalam studi dan sukses meraih cita-cita untuk studi di Universitas Negeri Jakarta. Lalu yang kedua, kami ucap terima kasih kepada panitia pengembangan soft skill mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta yang telah memberi kesempatan saya untuk memberikan wawasan dan motivasi kepada Anda semua, dengan harapan Anda itu nanti memperoleh kemampuan, memperoleh kompetensi yang komprehensif, yang tidak hanya pada salah satu aspek saja sebagai contoh akademik, tetapi juga aspek yang non-akademik, yaitu yang terkait dengan bidang kerjasama dan minat kekhususan. Para mahasiswa baru yang kami cintai, Universitas Negeri Jakarta memiliki banyak unit kegiatan kemahasiswaan (UKM) yang sejak awal berdirinya itu sengaja ditata untuk menjadi tempat atau kawah Condro Dimuko mahasiswa dalam mengembangkan berbagai keterampilan hidup, khususnya itu yang non-akademik. Untuk yang akademik ini sudah biasa rutin, yaitu yang dalam bentuk perkuliahan di dalam kelas maupun di luar kelas itu. Keterampilan hidup yang orang sering menyetarakan maknanya dengan menyebutnya dengan soft skill sangat-sangat diperlukan untuk modal sukses dalam hidup mahasiswa di masa yang akan mendatang, dan itu menyertai kemampuan akademiknya. Memang kalau kita membaca dan mendengarkan kesuksesan seseorang, itu kadang-kadang kesuksesan seseorang itu tidak linear dengan kemampuan akademiknya, tetapi banyak informasi dan realita bahwa orang-orang yang sukses itu sesungguhnya adalah orang yang memang sejak awal itu sudah terlatih dan memiliki soft skill yang orang lain tidak punya. Ini. Bahkan ada yang memberikan analog perumpamaan seperti ini. Kalau mahasiswa itu nilainya A dan dia itu nanti proyeksinya menjadi dosen, sebagai contoh, maka dia itu mesti nanti uangnya sedikit. Nah, untuk yang di bawahnya itu paling menjadi tenaga nanti. Tapi ini yang IPK-nya kecil dan bahkan ada yang gagal, justru
dengan melihat kegagalannya itu dia akan sungguh-sungguh atau serius di bidang yang lain, terus dia menekuni, akhirnya sukses. Dan sukses itulah yang boleh jadi itu dia bisa menjadi bosnya teman-teman yang IPK-nya tinggi. Ini bukan berarti bahwa memperoleh IPK tinggi itu terabe, kan, bukan. Justru yang ingin kami sampaikan adalah seberapa panjenengan semua nanti itu memiliki soft skill yang terasah di UKM itu dan menyertai kemampuan akademik itu. Nah, ini yang ingin kami sampaikan, bagaimana mengintegrasikan kemampuan akademik dan non-akademik yang dalam bentuk soft skill yang digunakan di UKM itu jenengan miliki semuanya, yang insya Allah itu menjadi modal Anda semua. Nah, masuk UKM itu saat ini atau dulu-dulu itu juga enggak ada ruginya, bahkan banyak untungnya. Apalagi sekarang keaktifan para mahasiswa di UKM itu akan memperoleh konversi nilai. Dan bahkan kalau nanti di UNJ atau dan ini sudah dirancang, bila jadi mahasiswa yang nggak memiliki skor dalam kegiatan kemahasiswaan, itu nanti tidak bisa mengikuti yudisium, karena salah satu syarat yudisium itu adalah mahasiswa itu harus sudah mengantongi skor nilai kegiatan kemahasiswaan. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan dan perlu Anda pahami. Sebabnya saya sangat setuju, saya mendukung kalau para mahasiswa itu aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada di UKM dan yang lain. Para mahasiswa yang berbahagia, intinya itu kami menyemangati, kami mendorong Anda ikut kegiatan-kegiatan itu dan lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Nah, ini tentang masalah sarana prasarana dan seterusnya itu nanti kan mesti ada regulasinya. Lalu yang berikut, kami juga di sini akan memberikan sedikit ulasan-ulasan terkait dengan beberapa pertanyaan yang muncul dari para mahasiswa baru tahun 2022. Yang pertama, pertanyaan begini, apakah sebagai mahasiswa diwajibkan mengikuti salah satu UKM atau tidak wajib? Nah, jawaban saya memang tidak ada ketentuan harus ikut, tetapi yang seperti saya sampaikan ya, untuk ini nanti akan ada regulasi bahwa setiap mahasiswa itu wajib ikut kegiatan kemahasiswaan. Kalau enggak itu enggak boleh yudisium, maka ya enggak ya itu ya mesti harus ikut. Ya, ini yang harus diperhatikan. Ini sampai tentu kami di jalan pimpinan mesti akan memfasilitasi jenis UKM apa yang dikehendaki atau diinginkan oleh mahasiswa itu. Ya. Lalu yang kedua, apakah ada ketentuan khusus untuk masuk UKM Pramuka, sebagai contoh, dan juga yang lain ya? Saya kira selama mahasiswa itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di UKM, maka tentu mesti setiap UKM memiliki regulasi dan Anda mesti perlu mengikuti regulasi itu. Kenapa? Karena namanya berorganisasi adalah belajar dan tentu Anda mesti harus tunduk patuh dan mengikuti ketentuan itu. Kalau tidak, maka ini ya nggak ada artinya ya Anda untuk ke sana. Kenapa? Karena era sekarang adalah era yang tertib aturan
maka ya, tentu mesti aturan-aturan yang dibuat itu mesti harus ada. Lalu yang ketiga, apakah UKM di bidang minat khusus seperti pramuka dan PMI sama kegiatan ekstra di kegiatan kurikuler di waktu di SMA dan seterusnya? Kalau UKM-nya itu sejenis, saya kira itu ya mirip-mirip lah ya, seperti itu ya, ini ya mirip-mirip itu. Maka tentu Anda kalau kemarin di SMA itu sudah punya banyak pengalaman berorganisasi di kesiswaan dan seterusnya, ini sesungguhnya itu ya melanjutkan saja kan seperti itu. Nah, persoalan ada ketentuan yang berbeda dan seterusnya, ini yang tentu nggak lepas dari status saat Anda ada di sekolah menengah, sekarang di perguruan tinggi, termasuk yang dulu mungkin di SMA daerah tertentu dan seterusnya, sekarang UNY, saya kira itu nanti mesti aturan beda. Tapi saya yakin aturan itu terjangkau, karena UNY nggak pernah membebani mahasiswa berat dan seterusnya, itu tidak pernah. Justru Anda masuk ke UKM yang dimaksud itu mesti harus dalam suasana happy, senang, dan tidak ada keterpaksaan. Anda diminta untuk memilih mana yang relevan. Lalu yang berikutnya, pertanyaan keempat, apakah bisa mahasiswa mengikuti UKM kesejahteraan lintas agama? Ya. Nah, ini jawabnya, untuk saat ini UNY belum atau tidak memiliki UKM tersebut, tetapi interaksi lintas agama itu sangat diperlukan dalam rangka menumbuhkan jiwa toleransi dan jiwa untuk saling mengerti antar agama. Sampai kami sembunyinya adalah Bhinneka Tunggal Ika dan tetap mengedepankan toleransi ya. Dan di UNY itu tidak ada satu agama menguasai dalam makna agama yang lain dan seterusnya. Kita berjalan bersama yang penuh harmonis dan penuh toleransi. Lalu pertanyaan kelima, kegiatan apa saja yang terdapat dalam UKM Unit Kemahasiswaan Kerohanian Islam, UKKI, dan UKM Kewirausahaan dan seterusnya. Nah, ini jawabannya UKKI ada pembinaan dan pendampingan keagamaan, yang khususnya dalam agama Islam, termasuk ada MTQ dan seterusnya. Sementara untuk yang kewirausahaan ini bermacam-macam kegiatannya, ya, yang ketemu tujuannya adalah bagaimana mampu menumbuh kembangkan semangat jiwa wirausaha di kalangan mahasiswa. Jadi tidak hanya di sektor ekonomi saja, tapi justru menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dalam berbagai hal ini yang ditentukan. Dan bahkan kalau yang bersangkutan itu mahir ya dalam atau sudah memiliki jiwa itu, yang bersangkutan tentu diberi kesempatan, diberi dana pendamping atau dana untuk mahasiswa dan dana bergulir atau apa istilahnya. Nah, dengan harapan agar mahasiswa itu betul-betul bisa berwirausaha dengan sungguh-sungguh, tidak berlatih tapi berwirausaha dengan sungguh-sungguh. Ya, ini yang dikembangkan. Lalu yang keenam, bagaimana jika kita ingin bergabung di salah satu UKM bidang kesejahteraan dan minat khusus, namun tidak memiliki latar belakang yang relevan dengan UKM tersebut? Jawabannya adalah silakan untuk bergabung di UKM yang Anda inginkan. Ya, persoalan belum memiliki background yang relevan,
Justru ini yang menjadi tantangan Anda. Kalau sudah memiliki pengalaman, itu nanti ilmunya atau yang didapat sedikit. Tetapi kalau itu background-nya sedikit, bahkan mungkin enggak, justru di situ menjadi tantangan Anda. Tapi ya itu tadi, kesungguhan, keseriusan ini menjadi modal Anda. Kalau hanya sekedar terdaftar saja, saya kira ini nanti ya Anda tidak akan memiliki peningkatan, ya tidak akan meningkat keterampilan yang dimaksud, yang dikembangkan atau yang ada di wilayah UKM yang dimaksud itu. Misalnya kalau Anda serius ya, atau punya niat untuk masuk UKM itu, maka ya harus serius untuk menekuninya itu. Dan kita tahu bahwa UKM itu adalah tadi saya katakan sebagai kawah condro di muka pengembangan dan pembinaan soft skill Anda yang relevan dengan UKM itu. Ya, saya kira poin-poin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kami welcome ya, mahasiswa baru untuk ikut UKM yang ada di Universitas Negeri Jakarta, dan insya Allah Anda punya niat baik. Nanti para pembina akan memfasilitasi Anda, dan insya Allah itu nanti Anda akan sukses, baik yang akademik maupun yang akademik. Dan kalau dua-duanya itu terintegrasi, insya Allah Anda itu akan sukses dalam hidup di masa mendatang. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.